Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddalakan ala katsirin min ibadil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para kiai, para hujat, tokoh-tokoh masyarakat, mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah, Masjid Nurul Huda kembali melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan acara tahunan di Masjid Jami Nurul Huda. Selain itu, Masjid Nurul Huda juga melaksanakan kegiatan-kegiatan mingguan. Semoga para jamaah bisa menghadiri dan meramaikan pengajian-pengajian yang dilaksanakan pada hari Selasa malam, Jumat malam, dan Minggu malam yang diisi oleh guru-guru kita. Dan alhamdulillah Masjid Nurul Huda juga selalu menjaga kenyamanan dalam bagi jamaah-jamaah untuk beribadah. Saya tidak panjang lebar, saya ingin terus terang. Masjid Jami Nurul Huda banyak memerlukan dana karena ingin merenovasi dan perbaikan-perbaikan. Mohon keikhlasannya dari para jamaah. Semoga sedekah yang akan diberikan sebagaimana kata Nabi, as-shadaqatu la manaqasu malun min shadaqatin bal yasdad. Tidaklah akan berkurang harta yang disedekahkan, tapi akan bertambah. Man bana masjidan fil ardi banallahu masjidan fil jannah. Siapa orang yang berpartisipasi untuk kepentingan masjid, maka Allah berjanji akan membangunkan rumah di surga. Untuk petugas, mohon bersiap karena waktunya tidak lama. Guru kita Kiai Haji Sauki Zainul Intan sudah siap. Dengan kita bacakan surah Fatihah, semoga apa yang telah kita keluarkan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Bi barakatil Fatihah. Masuklah kita pada acara ini pada malam hari ini, yaitu Mau'izatul Hasanah yang pertama, insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ad-Da'i ila Allah, Bapak Kiai Haji Muhammad Syauqi bin Kiai Haji Zain bin Hamzah. Alaihi falyatafaddal mashkur. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala rasulillahi khairul bashar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para habaib, para asatiz dan ustazat, wabil khusus untuk orang tua saya, Ketua DKM Masjid Jami Nurul Huda Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Rusdi Wahab, orang tua saya Abi Haji Ghazali Musannif, orang tua saya Kiai Haji Muhyiddin Ishaq yang sudah meninggalkan tempat ini terlebih dahulu, Al-Mukarram Kiai Haji Akhirullah, Kiai Haji Agus Fauzan, Ustaz Haji Ali Fuad, yang kita tunggu kedatangannya Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Atas, Mukarram Ustaz Haji Hasan, Ustaz Abdurrahman Razak, yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran, Mukarram Dr. Ustaz Haji Syekhul Wahdi. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama, khususnya di Gandaria Selatan tercinta kita ini. Amin ya rabbal. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan polisi, bil khusus untuk Bapak Lurah Gandaria Selatan Pak Haji Sam Kamil, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun sudah mau masuk bulan Rajab, memang orang Betawi mau maulid kagak ada musimnya. Saban bulan bikin maulid, betul? Nah, makanya mengambil keberkahan tempat ini, ayo sama-sama kita berniat. Mudah-mudahan niat duduknya kita di majelis ilmu ini, Allah akan jawab semua hajat-hajat kita. Mau kita ikut berniat? Sebelum kita mulai, mohon maaf ya, saya ajak untuk jamaah berniat lebih dahulu. Mau berniat? Ya, 8 orang. Mau kita berniat? Ayo sama-sama kita niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina jurusan fi majlis maulid kama nawa jurusan masyayikhina wa salafus salihin wa biniyati ittiba'an li Rasulillah zahiran wa batinan wa bikasrati sholawati ala Rasulillah. Kami berniat duduk di majelis maulid sebagaimana niat duduknya guru-guru kami dan para salafus saleh, diiringi niat mengagungkan baginda Rasul baik zahir maupun batin, dan memperbanyak membaca sholawat atas baginda Rasul. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, menurut catatan sejarah, jumlah seluruh nabi yang diutus Allah ke dunia ini lebih dari 120.000 nabi. Dari 120.000 nabi tersebut, dipilih sama Allah menjadi 25 nabi yang harusnya kita umat Islam di Gandaria Selatan wajib apa? Wajib mengikuti.
mulai dari Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, sampai Nabi kita Muhammad. Dari 25 Nabi yang harusnya wajib dihafal umat Islam ini, Allah masih pilih lagi menjadi 5 Nabi dan Rasul yang kita kenal dia dinawi dengan sebutan Ulul Azmi. Siapa Ulul Azmi? Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi kita Muhammad. Dari 5 Nabi dan Rasul Ulul Azmi ini masih dipilih lagi sama Allah menjadi 4 besar. 4 yang paling terbaik perjuangannya, tersabar menghadapi umatnya, terbaik akhlaknya. 4. Berapa? 4. Yang satu nggak lolos audisi, tereliminasi karena SMS-nya nggak cukup waktu itu. Siapa yang tereliminasi? Nabi Allah Nuh alaihi salam. Padahal kalau bicara soal perjuangan saja, perjuangan Nabi Nuh tidak bisa kita pandang sebelah mata. Betul atau betul? Bayangkan, ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah mengenalkan agama Allah di dunia ini, cuma dapat pengikut gak lebih dari 60 orang doang. Coba. Rata-rata 10 tahun nambah 1. Ayo, majelis taklim mana, sekolahan mana yang sanggup bertahan 10 tahun nambah 1 siswa? Bangkrut pesantren, bubar majelis taklim. Lihat, Nabi Nuh dalam berdakwah nggak bisa dipandang sebelah mata. Tapi kenapa Nabi Nuh nggak lolos audisi masuk 4 besar? Karena ada salah satu doanya yang model preman. Coba doa Nabi Nuh kepada Allah ketika sudah pada titik puncaknya. Apa doanya? Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, kalau bisa mah jangan disisain lagi orang kafir di dunia ini. Tenggelamin aja, udah tenggelamin. Lantaran doa ini Nabi Nuh nggak masuk 4 besar. Kenapa? Ini mah doa model preman, maunya sikat aja. Kalau nggak bisa dibina, binasakan. Betul? Ya memang macam-macam doa Nabi. Ada yang doanya kayak preman. Siapa? Nabi Nuh. Ada Nabi yang dalam doanya ini main aman. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika sudah puncaknya Nabi Ibrahim laporan sama Allah, ya Rabb, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, kalau mereka pada ngikutin saya, maka mereka golongan saya, ya Allah. Tapi kalau mereka tidak mau ngikutin saya, sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ini kan doa cari aman ini. Betul. Sisi lain gedek banget sama umatnya, satu sisi takut sama murkanya. Ya. Tapi ada doa yang paling dahsyat. Siapa? Doanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika boleh saya ajak jalan-jalan sebentar, boleh saya ajak jalan-jalan. Ketika baginda Nabi sedang berdakwah di Taif saat itu, ya. Baginda Nabi dalam berdakwah beda sama kita sekarang ini. Saya baru nyampe aja udah disambut. Nabi bukan disambut Pak dalam berdakwah, disambit. Dalam riwayat sampai keluar darah dari kakinya yang mulia. Melihat baginda Nabi keluar darah dari tubuh beliau yang mulia, Allah tak terima. Allah perintahkan malaikat Jibril, Jibril, ya Rabb, kau turun ke dunia, patuhi apa yang diperintahkan Muhammad kepadamu. Baik ya Rabb, turun malaikat Jibril ke dunia, langsung ke Taif. Ambil siap-siap. Lapor Muhammad. Ada apa Jibril? Saya mendapatkan dari
Perintah langsung dari Allah, dari Allah. Apa perintahnya Jibril? Kau mau apa Muhammad? Sama orang yang tadi sudah nyamitin kami? Ngomong Muhammad, ngomong. Sudah waktunya kamu ngomong. Jangan cuma janji-janji doang. Sudah kepilih, nggak mau ngomong. Ngomong Muhammad, ngomong. Ini mau cerita to'ik, mana-mana sih pakai ini. Lagi cerita to'ik juga. Kamu apa Muhammad? Kau ingin mereka mati? Oh tenang Muhammad. Saya akan terbangkan 2 gunung ini untuk nikbani mereka. Biar mereka mati semua Muhammad. Baginda Nabi mendapatkan tawaran itu. Beliau senyum lalu bersabda kepada malaikat Jibril, Jibril jangan. Saya ini diutus ke dunia ini bukan untuk matiin orang. Saya diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Kalau baru timbang disambitin orang ditibanin gunung, selesai cerita Islam nanti Jibril. Tapi mereka kafir Muhammad. Iya mereka kafir. Nanti kali anaknya mau masuk Islam, anaknya Jibril sendiri. Kalau anaknya kafir juga bagaimana Muhammad? Cucunya Jibril, cucu saya tungguin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya boleh. Perjuangan baginda Nabi dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah penuh dengan perjuangan. Kenapa? Karena baginda Nabi sudah menghitung bahwa ada yang namanya perjuangan untuk agama bukan jalan lurus beraspal mulus kanan kiri bertabur bunga. Tapi sungguh yang namanya perjuangan untuk agama Allah penuh onak dan duri yang akan yang akan menghalangi jalannya. Jangan Jibril, jangan. Saya diutus sebagai rahmatan lil alamin. Mereka beliau baginda Nabi sadar kalau enggak dirinya yang didakwahi enggak masuk, anaknya masih kafir, cucunya. Mendapatkan jawaban baginda Nabi kayak begitu, apa kata malaikat Jibril? Susah Muhammad, susah. Susah kenapa Jibril? Mafil aba fi abna. Bapak kalau anak kampret Muhammad. Bapak nyolong, anak ikutan nyopet. Bapak judi, insya Allah anak main judi online. Betul. Jibril, nggak begitu Jibril. Manusia ini beda dengan pohon. Kalau pohon mungkin memang kayak begitu. Biar yang pohon pisang, yang keluar pasti buah pisang. Pohon yang pisang Ambon, anaknya yang keluar pisang Ambon, betul. Biar yang pisang batu, yang keluar pisang batu. Itu mah pisang. Orang Haji Nawi mah nggak kayak begitu Jibril. Berapa banyak di Haji Nawi? Biangnya cakep banget pisang raja. Yang keluar pisang batu. Artinya apa? Orang tuanya mau rajin datang sholat berjamaah. Orang tuanya dekat sama ulama-ulama. Orang tuanya rajin datang ke pengajian. Anaknya bebek botol. Anaknya terjerat pinjol. Anaknya asik main slot. Manusia beda. Sudah, begini saja dan Muhammad. Kita mulai kaji. Mau kamu apa Muhammad? Kan lebih elok kalau kamu menawarkan saya seperti itu. Jangan turun-turun ke dunia orang mau ditibanin gunung. Tanya apa maunya? Ya sudah, mau kamu mau apa Muhammad? Tolong aminkan doa saya buat mereka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah disakitin, yang nyakitin dapat doa dari Nabi. Doanya pun dahsyat. Apa doa baginda Nabi kepada Abu Thaif yang sudah nyakitin beliau? Beliau angkat kedua tangannya yang mulia. Saya beliau bermunajat kepada Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah ya Allah. Berikan mereka hidayah.
Sungguh mereka tidak mengetahui apa yang sedang mereka lakukan saat ini ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya Nabi aja doanya beda-beda. Ada yang doanya kayak preman, Nabi Nuh. Ada yang doanya cari aman, Nabi Ibrahim. Dan ada doa yang paling dahsyat, yaitu doanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya Bapak Ibu, Nabi Nuh karena doa inilah gak masuk 4 besar. Lalu siapa yang masuk 4 besar? Pertama, Nabi Isa. Beliau mendapatkan gelar Ruhullah. Nabi Musa, beliau mendapatkan gelar Kalimullah. Nabi Ibrahim, beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendapatkan gelar Habibullah. Selesai? Belum. Dari 4 nabi besar ini masih dipilih lagi sama Allah hingga keluar satu nama. Siapa? Sang superstar. Beliaulah finalis agung. Beliaulah sosok manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Beliaulah sosok manusia agung yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Yang kepada beliaulah kita orang Gandaria Selatan berharap mendapatkan pertolongannya nanti di yaumil mahsyar. Betul? Yang lagi kita peringatin maulidnya malam hari ini, Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Inilah makna dari hadis beliau bersabda, ana khiyarun min khiyarin. Aku dipilihan dari pilihan. Lalu apa yang bisa kita ambil hikmah dari peringatan Maulid malam hari ini? Untuk sejarah Maulid nanti ada guru saya Habib Alif. Maka saya malam hari ini mengambil keberkahan dari masjid bapak saya Bapak Haji Asbullah. Izinkan guru saya menyampaikan satu hadis saja untuk menanti guru kita hari ini. Bu, Pak, saya malam ini cuma nyampein satu hadis saja. Mudah-mudahan tidak lebih dari 20 menit. Kepotong 15 menit pembukaan, sisa 5 menit lagi saya ngomong. Bapak Ibu, baginda Nabi pernah bersabda di dalam peringatan Maulid, di dalam rangka peringatan Maulid. Baginda Nabi pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismu wa la yabqa minal Quran illa rasmu masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini di mana saat itu Islam cuma dikenal sebatas cerita. Quran hanya dikenal sebatas tulisan. Dan saat itu masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Ayo di peringatan Maulid malam hari ini kita semua sama-sama Bapak Ibu renungkan hadis baginda Nabi. Pak, sahabat belum pada ngopi ya? Sama. Panitia mau nyiapin kopi apa? Jangan. Pak, ayo saya tanya, boleh saya tanya? Saya ngambil dari belakang, minta maaf ya, minta maaf tapi saya ngambil dari belakang biar untuk gambar. Saya tanya, masjid-masjid yang ada di Gandaria Selatan bagus-bagus atau kagak sekarang? Alhamdulillah. Musola yang ada di Haji Nawi ini megah-megah apa kagak sekarang? Ya, beberapa musola punya AC sekarang. Betul? Tapi tengoklah fungsi masjid dan musola yang ada saat ini. Enggak ubahnya layaknya sebuah museum. Tahu museum? Tempat penitipan barang-barang antik. Saat ini tengok masjid dan musola yang ada di Gandaria Selatan ini
50 tahun ke atas. Barang antik udah aturan. Sementara anak-anak mudanya kemana? Anak-anak mudanya asik cari warung-warung kopi di pinggir jalan. Apa salah? Saya nggak bilang salah. Cuma jangan sampai lupa, baginda Nabi menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Betul? Di masjid baginda Nabi mendirikan sholat berjamaah. Di dalam masjid pula baginda Nabi mengajar agama. Di dalam masjid pula baginda Nabi melakukan lobby politik. Bahkan di dalam masjid baginda Nabi melakukan strategi militer untuk berperang. Masjid sebagai pusat kegiatan umat. Lalu kenapa kita orang dari selatan sekarang cuma menjadikan masjid lebih tempat ibadah doang? Padahal saya ngomong maaf, saya minta maaf panitia ngaji, guru minta maaf. Keberhasilan satu acara peringatan Maulid lebih-lebih bukan soal penceramahnya pada hadir, enggak. Keberhasilan satu peringatan Maulid ini bukan yang datang membludak, tapi keberhasilan satu acara peringatan Maulid ketika lepas acara Maulid, sholat berjamaahnya makin penuh. Ya, kita jalankan apa yang diperintahkan Al-Quran kepada kita, di mana Allah mengingatkan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah. Orang yang gemar memakmurkan masjid mempunyai 3 ciri dalam Al-Quran. Ayo kita renungkan ayat ini, Pak. Mudah-mudahan kita semua ada dalam 3 ciri ini dalam tubuh kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa ciri orang-orang yang gemar memakmurkan masjid? Pertama, cirinya itu terus ke sini, jangan ke sono. Belum nyampe. Bapak Ibu jamaah masyarakat muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-ciri orang yang gemar memakmurkan masjid? Disebutkan dalam Al-Quran. Pertama, ciri mereka yang gemar memakmurkan masjid, pertama, man amana billahi wal yawmil akhir. Mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayo. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, ini yang pertama, ya. Mereka yang gemar memakmurkan masjid, mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Tanyalah sama diri kita sekarang, kenapa sih kita saat ini sudah nggak mau memakmurkan masjid? Karena secara jujur iman kita kepada Allah belakangan ini sudah mulai lentur, bahkan luntur adanya. Betul. Saya
yang duduk di Nurul Huda ini baru ingat Allah saat sedang ditimpa sama masalah. Betul betul. Oh, kalau lagi punya masalah catat para Majinawi, zikir atau berhenti-berhenti, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sholat belum azan udah nyampe. Sama kiai sama guru langsung dekat. Apa? Lagi punya masalah. Tapi begitu selesai kita dari masalah, jalan ke Nurul Huda nyasar lagi biasanya. Ada yang di sini? Yang mana? Ayo, kembalikan lagi nih lewat peringatan Maulid ini. Kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Jangan sampai lupa sejarah mencatat 13 tahun baginda Nabi berdakwah di kota Mekah. Awal-awal perjuangan cuma untuk menanamkan nilai-nilai keimanan. Betul? Meninggikan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur. 13 tahun beliau berdakwah. Dicaci maki, dilempari kotoran unta, sahabat-sahabat dibantai. 13 tahun baginda Nabi berdakwah cuma untuk mengembalikan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan pernah pisahkan Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Sekali lagi saya titip, jangan pernah pisahkan Allah dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karena guru kita sudah nyampe, yang kedua, apa ciri-ciri orang yang gemar membangun masjid? Wa aqamas shalah. Mereka gemar menghidupkan sholat berjamaah di dalam masjid. Betul betul. Nah sekarang ini prihatin kita Pak. Kita orang lagi yang disunahkan untuk sholat berjamaah, angkanya itu 44-3-42. Betul. Lalu kenapa orang lagi sekarang kalau sholat berjamaah angkanya 00-300? Maghrib doang kita sholat. Jangan sampai lupa. Sholatul abdi baini wa baina abdi. Sholat hamba-hambaku itu di dunia cuma milikku dan antar hamba. Yang kedua, yang ketiga terakhir, orang yang gemar memakmurkan masjid apa? Yang ketiga, wa atas zakat. Mereka nggak pernah takut untuk mengeluarkan harta di jalan Allah. Yang terakhir saya ingin jalan-jalan lagi sebentar. Mohon maaf, Pak, Bu, Pak. Belakangan ini, secara jujur kita di Gandaria Selatan lebih percaya angka matematika daripada angkanya Allah. Padahal dua sifat angka ini bertolak belakang satu sama lain. Angka matematika sifatnya mutlak. Rumusnya banyak angka matematika. Minimal 4. Penambahan, pengurangan, pengalian dan pembagian. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 kurang 1 sama dengan 0. Perlamaan kayak gitu ya. Ya. Nggak ada dulu saya belajar SD 1 kurang 1 setengah. Kenapa setengah? Karena kenal. Matematika nggak pernah peduli. Mau kenal mau kagak 1 kurang 1 itu tetap 0. Kenapa? Sifatnya mutlak. Dan ini angka kita orang Majinawi sering percaya. Padahal ketika bertemu angka Allah itu angka ajaib. Dan rumus angka Allah itu cuma 2 dikasihkan. Apa? Pengurangan dan pembagian. Allah tidak memberikan rumus penambahan, apalagi pengalian. Pak, lagi doa khusyuk kita dalam hatinya kita berharap kali-kali aja doa saya dikabulin sama Allah. Tak bakal. Enggak. Kenapa? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku maka pasti aku kabulkan permohonan. Contoh aja. Contoh kayak cepat. Ada angka Allah itu Bapak Ibu 1 kurang 1 10. Dari mana rumusnya? Dalam Al-Quran Allah yang menjanjikan man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah
Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Ada teman saya protes. Jadi apa? Tuhan pelit ya? Saya bilang bukan. Berani amat bilang Tuhan pelit. Itu cuma dibalas 10. Katanya Allah maha kaya, kok cuma dibalas 10? Oh, soal ayat ini saya bilang. Iya. Ini bang. Allah itu maha mengetahui kadar keimanan orang Jinawi pada umumnya. Kok begitu? Ini model keimanan kita di jamaah masjid nih. Imannya model iman pedagang. Tahu pedagang? Pedagang itu kalau keluarin sesuatu berhitung kali-kali aja untung itu modal kita. Nggak percaya nih, yang buat laki-laki, ibu saya tenang soalnya. Yang laki-laki, bang, kemarin hari Jumat kita pada sholat Jumat kan ya, yang laki ya? Sholat Jumat nggak? Sholat. Iya, sholat. Jangan mau tidur. Masuk ke kita nih, ke Nurul Huda. Begitu nyampe Nurul Huda, biasanya sebelum khotib naik ke mimbar ada kotak infak lewat. Betul kan ya? Pertanyaan saya, ketika kotak di depan kita, bapak-bapak saya atau abang saya sadar, di kantong baju kita bawa duit ada 100-an, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Berapa yang masukin? Udah segitu aja. Wih, sampai malah 10.000 doang. Ini begini. Ayo di peringatan Maulid kita makmurkan masjid-masjid kita lagi. Setuju? Ingat, orang kafir akan bergetar hatinya ketika sholat subuh kita di Haji Nawi ini. Udah macam kayak kita melaksanakan sholat Jumat. Insya Allah kita makmurkan masjid-masjid.